kami. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan tetap menolong kami. Ampuni kami yang sering mempertanyakan kehadiran-Mu Tuhan. Ampuni kami yang sering meragukan pertolongan-Mu. Ampuni kami yang sering melupakan kebaikan-Mu. Biar pagi hari kami sadar bahwa di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu kami ada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukakan hati pikiran kami, sehingga satupun benih firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Masuk dalam hati pikiran kami, merubah konsep hidup kami, merubah pola pikir kami, menjadi kami pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Gampang aja, semakin sulit, semakin gak gampang. Ya, kondisi keadaan tidak seperti yang kau lihat. Ya, apa yang kelihatan baik-baik itu di luarnya gak ada yang baik. Semua jalurnya hari ini tidak main-main ini Bapak Ibu. Tapi saya yakin, sepercaya-percayanya ya, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Pertanyaan saya, waktu kau sendirian berdoa kan? Ini masalahnya, karena waktu kau berdoa, engkau sedang berhadapan sama Tuhan. Setan juga melihat hidupmu. Saya pernah lihat banyak orang yang aktif, hanya kuat secara korporat, tapi secara individu kosong. Engkau hanya berdoa untuk gereja, engkau berdoa untuk ibadah, tapi setelah itu mana tanganmu yang terangkat? Jangan salahkan kalau kondisimu terpuruk, jangan salahkan kalau kondisimu tambah susah, karena tanganmu terus turun ke bawah. Tapi kalau kau menjaga tetap tanganmu terangkat, saya kasih tahu, hidup mau penuh kemenangan bersama Tuhan. Hanya kita kuat secara korporat, berdoa begitu kuat. Pertanyaan setan gak takut. Berapa jam ke korporat, tapi berapa lama ke individu? Makanya Matius 6 ayat 6. Muka seorang istri itu mencerminkan apa? Pemulihan suami itu. Suami yang baik itu istrinya mukanya terang. Lihat, muka suami mencerminkan pemulihan Tuhan. Orang yang wanita sama Tuhan mukanya beda. Ini bukan bicara soal face lift, bukan. Ini bicara dalam hatimu, cintamu sama Tuhan. Orang laki itu mukanya bersinar apa? Kemuliaan Tuhan. Orang perempuan jadi perlakuan suami. Suami yang cinta sama istrinya, rata-rata istrinya mukanya itu cerah. Nah, Ini 3/4. Nah, ini tekan. Jangan lupa, setan gak takut untuk menyembuhkan orang. Setan gak takut mau bisa apa aja, gak takut karena dia juga bisa melakukannya. Setan takut ketika engkau dan saya punya hubungan pribadi sama Tuhan. Karena setan tidak bisa punya hubungan pribadi sama Tuhan. Hanya manusia yang bisa punya hubungan pribadi sama Tuhan. Setan dibuang oleh Tuhan dari surga Karena tidak bisa bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Tuhan beri kita hari ini. Kalian jangan kejar karunia-Nya, jangan kejar berkatnya, jangan kejar semua kesempatan, kejar pribadinya. Setan benci, setan iri dengan orang seperti itu. Tapi setan gak bisa apa-apa. Haleluya. Oh, benar lagi ini. Katakan benar ya. Cara hidup rohanimu itu tidak boleh sistemnya secara korporat, harus secara individu. Ya kan? Kalau mau punya hubungan yang individu sama Tuhan, saya jamin setan nggak bisa ngambil apa-apa dalam hidup. Nggak bisa. Makanya Tuhan ngomong sama namanya Maria. Dia ngomong sama mata, kamu sibuk nih, mata yang sembunyi. Lebih baik itu Maria, dia melakukan satu hal yang tidak bisa diambil daripadanya. Maria sibuk duduk mendengarkan Tuhan. Hari ini banyak kita gereja, memang tubuhmu di gereja, tapi handphone melihat IG, handphone melihat TikTok, handphone melihat berita. Hatimu gak ada, Yerusalem gak ada. Terus kamu buat apa ibadah? Gitu loh. Lucu. Ini loh namanya munafik Bapak Ibu. Engkau ibadah, tapi hatimu gak di situ. Engkau perlu untuk berdoa, pikiranmu kemana-mana. Mulai hari ini kembalikan Tuhan sebagai nomor 1 dalam hidupmu. Amin.
Kita lihat ya, versi yang kedua. Ya sama-sama. Kata-kata namanya Yehova Nisi. Ini loh kata-kata Yehova Nisi. Apa itu? Panji, kemenangan yang datang dari Tuhan. Ingat baik-baik kalau ada balapan MotoGP atau mobil yang balapan, kalau engkau udah mau menang tuh, wih, apa tuh ada menang, benderanya diangkat tuh. Ya toh, mau jadi champion toh, itu benderanya diangkat. Saya kasih tahu, kalau menang, artinya maaf. Kalau kau kalah, kau nggak pernah nikmati Yehova Nisi. Tuhan tidak pernah akan jadi panji-panji kemenanganmu, sebab hidupmu penuh dengan kekalahan. Tapi kalau kau mengerti kunci Apris, kau tahu kunci Inggris, kau paham kunci Apris, maka gak lama lagi akan menjadi panji-panji kemenangan dalam hidupmu. Tuhan akan mengangkat panji-panji Yehova Nisi. Kau akan dipromosikan sama Tuhan. Orang melihat kau heran, gak mungkin terjadi dalam kondisi kayak gini mana bisa jadi berkati. Bukan kau hebat, bukan kau pintar, Tuhan yang menjadi panji-panji kehidupanmu. Tanya-tanya sebelum saya lanjutkan, ada pernah mikir nggak? Musa itu ekstrim powernya. Kok bisa ya Musa sedemikian kuat ya, bisa mengangkat tangan demikian? Musa bukan begitu saja jadi. Musa terjadi dari sebuah proses. Umur 40 tahun itu proses pertama di rumah Fir'aun. 41 sampai umur 80 proses kedua di rumah Yitro. Mertua dia dilatih, dia gembala kambing domba, dilembutkan hatinya. Umur 81 sampai 120 tahun disiapkan Tuhan, tidak hanya gembala kambing dan domba, tapi membawa jutaan manusia masuk ke dalam perjanjian. Semuanya proses. Dan bagaimana Musa bisa kuat angkat tangan? Ternyata itu bukan tiba-tiba jadi. Ada prosesnya. Dia biasa ketemu Tuhan, dia biasa menghadap Tuhan, dia biasa menghormati Tuhan. Seperti Daniel, dia punya sikap habit yang luar biasa. Kalau kau nggak cinta Tuhan, maaf ya, kau nggak beri lama-lama sama Tuhan. Lalu berdoa, aku nggak tahan. Kenapa? Kalau kamu nggak cocok. Tapi aneh, kau gosip 5 jam. Bisa. Kau tahu nggak? Oh dia anak begini, tahu nggak? Dia anak begini. 5 jam ngomong, kok nggak ngerti saya. Tapi orang yang cinta Tuhan, Anda nggak akan tahan duduk sama orang fasik, berkumpul sama pencemooh tidak tahan, Mazmur 1 menikmati. Tapi kalau kau cinta Tuhan, kau lama sama Tuhan, kau menikmati. Menikmati sekali. Saya bercerita, saya mengalami, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuhan yang kepada saya beribadah, Tuhan yang kepada saya berdoa, Tuhan yang kepada saya Apris tidak pernah mempermalukan saya hari ini. Dia selalu ada dalam segala musim hidup saya. Kalau dia sanggup menolong saya, dia pun sanggup menolong hidupmu. Bapak Ibu, Yesus, Tuhan ada di sini. Ada satu terus Tuhan. Yes, dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan dalam hatimu saat ini. Yesus, terima kasih. Yes. Hati-hati yang kering hari ini, hati-hati yang sudah tawar, engkau kehilangan kasih bulan-bulan.
pulihkan kembali kesimpulan-mula. Cari Tuhan dengan semangat yang baru. Cintai Tuhan apa adanya, bukan berkatnya, bukan pertolongannya, bukan kesembuhannya, bukan segala mujizatnya, tapi pribadinya. Lebih sungguh-sungguh hari ini, lebih cinta Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih bangun hubungan intim sama Tuhan sampai setan tidak bisa mengambil itu semua dalam hidupmu. Engkau akan melihat Tuhan Allah yang kau sembah tidak akan pernah mempermalukan hidupmu. Dia akan membela hidupmu, dia akan meluputkanmu dari segala hal yang buruk, dia yang membentengimu dari segala mara bahaya. Tuhan yang jadi pembelamu, nisaramu Indaramase. Kami menyembahmu Tuhan. Mau berdoa pada siang hari itu seperti yang mereka lakukan di rumah itu. Mereka akan setia mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mereka berharap kepadamu, Tuhan, janjimu orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Pengharapan pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan dengan berkata jelas, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Malia yang terbang tinggi di atas sayapnya. Demikian keberanian tidak menesu, perjalanan tidak menelelah. Tuhan akan melakukan perjalanan besar dalam hidupmu. Harap perkara hebat dalam hidupmu. Kalau berdoa pada siang hari ini, bahwa firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Masuk dalam hati pikiran mereka, mengubah konsep hidup mereka, menjadikan teman-teman semua di rumah Tuhan yang ketiga alat-alat Tuhan yang luar biasa di hari zaman. Engkau diberkati dalam pekerjaanmu.